Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik kenapa asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis mudah kambuh. Begini penjelasan dan solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah kenapa asam lambung mudah kambuh. Begini penjelasan dan solusinya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis ya, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang luar biasa ya, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis akan mudah cepat membaik atau mudah sembuh total. Baiklah teman-teman, pada season kali ini saya fokuskan kepada tema ini ya. Jadi intinya kenapa mudah kambuh ya. Ini memang sangat penting untuk kita pahami ya, untuk kita ketahui agar penderitaan kita ini tidak selalu berulang-ulang itu kambuh ya. Karena ketika kita sudah merasa sembuh kemudian tidak kambuh, nah artinya kita ini sudah sembuh permanen ya, atau sembuh total, itu seperti itu. Tetapi ketika kita masih suka kambuh ya, kadang kita sudah merasa sembuh tapi kadang sebentar lagi kambuh. Nah itu ini yang kadang menjadi penderitaan itu memakan durasi waktu yang agak lama, itu seperti itu. Nah maka dari itu saya sharingkan kepada teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman yang masih suka merasakan sensasi kadang merasa sudah enakan tetapi tiba-tiba kambuh, atau mungkin yang sensasi secara fisik ini sudah membaik ya, contohnya kita makan juga sudah makan apa saja bisa, tidak mantang lagi ya, sudah nyaman lah istilahnya, lambung atau perut kita sudah nyaman, yaitu tetapi kadang masih muncul sensasi-sensasi yang lain, contohnya sensasi fisik psikis ya, yang kita kadang masih merasa ketakutan, kita mungkin masih merasa cemas yang berlebih dan lain sebagainya. Nah itu perlu kita ini apa ya, jadi perlu kita sadari kembali bahwa dari multifaktor itu mungkin masih ada ya, ada beberapa faktor yang katakanlah belum terselesaikan. Oleh karena itu harus kita pahami ke dalam diri kita masing-masing ya, agar penderitaan ini menjadi cepat membaik teman-teman ya. Karena dengan kita memahami contohnya ya, apa-apa yang menyebabkan kambuh, nah itu nanti kita menjadi mudah untuk menanganinya ya. Tetapi ketika kita kambuh kemudian kita tidak tahu sebabnya, ini yang kadang sulit untuk mencari solusinya, kadang sulit ya. Tetapi kalau kita bisa menemukan, dan itu pasti bisa ketika kita istilahnya ya mawas diri ya, jadi kita menilai diri kita sendiri ya, sebenarnya apa sih yang membuat saya masih suka kambuh. Nah itu kan kita sering flashback ya, melihat diri kita ke belakang lah, itu bisa diingat-ingat ya penyebabnya, nah akhirnya kita temukan. Nah kalau sudah seperti itu, ini saya kira untuk penangannya itu akan mudah ya itu. Nah pada season kali ini saya sharingkan ya, jadi
secara umum ini memang ada beberapa hal yang kadang memicu asam lambung ke density psikosomatis ini akan menjadi mudah kambuh ya. Nah, ini sesuai dengan penyebabnya. Kadang penderitaan kita itu juga disebabkan baik itu oleh faktor fisik maupun faktor psikis, maka penyebabnya ya tidak jauh dari itu ya. Kalau kadang disebabkan oleh faktor fisik atau mungkin disebabkan oleh faktor psikis, walaupun faktor fisik juga masih banyak hal ya yang harus kita cermati, faktor psikis juga banyak hal yang harus kita cermati. Nah, ini kompleksnya penderitaan asam lambung GTNC psikosomatis itu memang seperti itu. Maka dari itu mengajak kita untuk istilahnya ya menelaah diri kita sendiri ya, supaya kita istilahnya sadar diri ya, supaya kita bisa mawas diri. Nah, akhirnya kita bisa merubah perilaku kita ya, mungkin merubah pola hidup kita, merubah pola makan kita ya, merubah pola pikir kita, yang akhirnya kita menemukan rahasianya ternyata ini yang membuat saya selalu kambuh. Nah, ketika sudah bisa menemukan seperti itu, insya Allah penderitaan asam lambung GTNC psikosomatis itu akan cepat membaik, teman-teman. Baik ya. Nah, ini faktor-faktor yang kadang menyebabkan kambuh ya. Ini saya bagi dua. Yang pertama dilihat dari segi faktor fisik ya. Yang kedua dari faktor psikis. Nah, ini yang harus kita waspadai, teman-teman ya, supaya penderitaan asam lambung GTNC psikosomatis itu tidak sering kambuh atau menjadi sembuh, yaitu seperti itu. Nah, yang pertama yaitu faktor fisik ya. Faktor fisik yang sering menyebabkan kita menjadi kambuh, contohnya adalah tentang seputar makanan ya. Nah, memang untuk mengatur pola makan kita memang harus konsisten dan waspada ya. Jadi ketika kita sudah merasa membaik ya, kita sudah tidak mantang lagi ya. Nah, itu pun kita harus selalu sadar diri dan waspada dan konsisten. Nah, kita jangan istilahnya karena sudah sembuh kemudian kita ceroboh kembali. Nah, itu ya akhirnya nanti bisa memicu itu menjadi kambuh lagi. Nah, intinya di dalam pola makan ya yang biasanya sering menimbulkan kambuh, yaitu ketika kita makan sudah tidak teratur lagi ya, karena sudah merasa sembuh kemudian kita tidak konsisten di dalam mengatur pola makan ya, mungkin waktunya juga semaunya sendiri ya, tidak tepat waktu. Nah, akhirnya kita menjadi kambuh. Kemudian pilihan menu juga sudah tidak istilahnya waspada lagi ya, pokoknya yang kita inginkan apa, selera kita apa, nah kemudian kita makan. Nah, padahal itu kadang sensitif di dalam lambung kita. Contohnya misalkan makanan yang pedas ya, makanan yang berlemak tinggi, makanan mungkin terlalu asam ya, terlalu banyak minyak dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian karena kita sudah merasa sembuh, kemudian kita tidak ingat hal itu ya, artinya kita ya sudah ceroboh kembali. Nah, ketika seperti itu ya otomatis ya, karena kita punya istilahnya riwayat asam lambung sehingga memungkinkan sekali untuk mudah menjadi kambuh. Nah, maka dari itu ya solusinya kita memang harus selalu konsisten ya, harus selalu waspada. Itu yang harus kita lakukan walaupun kita sudah sembuh. Seperti saya juga seperti itu ya, walaupun kita sudah merasa sembuh, nah saya masih juga konsisten dan waspada terhadap makanan-makanan yang biasanya sensitif di lambung saya, itu seperti itu. Nah, akhirnya kan kita menjadi semakin membaik terus ya, akhirnya kita menjadi tidak kambuh. Nah, itulah di situ nanti kita menjadi sembuh permanen. Begitu teman-teman ya. Jadi tolong buat teman-teman yang masih istilahnya kurang baik mengatur pola makannya ya, nah itu harus dirubah ya, betul-betul menjadi lebih baik. Kita berusaha selalu konsisten, kita selalu waspada, itu saja teman-teman ya. Jadi sebenarnya mudah ya, tapi hubungannya ya memang dengan perilaku kita masing-masing ya, itu seperti itu. Baik, itu yang hubungannya dengan contohnya faktor
fisik ya, kadang yang menyebabkan kambuh itu sering juga dari faktor makanan. Nah, kemudian bisa juga dari faktor pola hidup kita, teman-teman ya. Jadi pola hidup kita itu kadang sering lupa diri ya. Istilahnya kita beraktivitas tidak kenal waktu ya, atau menjadi istilahnya sering begadang lah. Akhirnya kita menjadi kecapean ya. Nah, karena kecapean dalam waktu yang mungkin agak sering ya, nah akhirnya memicu untuk kambuh, teman-teman ya. Nah, maka dari itu di dalam kita mengatur pola hidup supaya tidak mudah kambuh ya, solusinya memang kita harus konsisten juga ya. Jadi harus konsisten juga. Contohnya ya, di dalam mengatur pola hidup ya tetap kita beraktivitas normal, tetapi dengan batas waktu yang normal juga ya, supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan dengan istirahatnya ya. Jadi istirahatnya, contohnya tidur itu juga selalu tercukupi ya, karena dengan tidur yang cukup, nah otomatis tubuh juga menjadi segar ya, karena pada saat kita tidur ini memberikan kesempatan kepada tubuh untuk meregenerasi sel-sel yang sudah rusak. Nah, dengan seperti itu ya, semakin hari ya, semakin ke depan kita menjadi semakin energik ya, menjadi semakin sehat. Itu seperti itu, teman-teman. Jadi istilahnya jangan lupa diri lah seperti itu ya. Jadi kita dimanapun, kapanpun itu tetap kita tanamkan ya konsistensi kita terhadap hal-hal yang berhubungan dengan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatik. Insya Allah dengan seperti itu kita menjadi semakin membaik dan menjadi cepat sembuh total, teman-teman. Jadi lakukan saja ya, kita orientasinya yang penting kita tujuannya menjadi sehat, menjadi membaik normal seperti sedia kala. Itu seperti itu, teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian faktor yang berhubungan dengan faktor psikis, teman-teman, ini lebih kompleks lagi ya, karena yang namanya faktor psikis ini memang banyak hal ya, banyak hal, dan kadang ini susah kita sadari ya. Kadang kita untuk mengontrol katakanlah pikiran kita, mengontrol emosi kita, mengontrol perasaan kita saja, itu kadang kita tidak bisa ya. Itu karena apa? Yaitu karena kadang kita tidak sadar. Contohnya kita bernafas saja kita kan nggak menyadari ya, seringnya seperti itu. Nah, maka dari itu ya di sini memang kita harus betul-betul fokus ya, bagaimana caranya faktor-faktor psikis yang sering menyebabkan menjadi kambuh. Nah, itu kita harus betul-betul kita jaga ya, kita jaga. Kalau di dalam faktor psikis ini memang kita harus istilahnya membangun kesadaran diri kita ya. Jadi sadar ini penting ya, penting untuk mengendalikan istilahnya pola pikir kita, mengendalikan emosi kita ya, mengendalikan perasaan kita. Nah, ini dari kesadaran kita, teman-teman. Maka dari itu langkah pertama memang kita harus sadar supaya kita tidak sebentar-sebentar kambuh. Kambuh itu seperti itu ya. Nah, selain kita harus sadar, nah kita juga harus sabar ya. Mengapa harus sabar ya? Ya karena semuanya ini adalah butuh proses, teman-teman. Tetapi pasti nanti semuanya akan membaik ya, semuanya akan dilalui ketika memang waktunya sudah cukup, teman-teman. Maka dari itu kita harus berlatih sabar. Itu contohnya seperti itu. Nah, hal-hal yang bersifat psikis ya, yang sering istilahnya membuat kita kambuh, ini memang ada beberapa hal, teman-teman. Jadi yang pertama, contohnya kita banyak beban pikiran ya, beban pikiran, mungkin beban permasalahan yang belum terselesaikan atau belum dirilis. Nah, akhirnya menjadi beban kita. Nah, akhirnya karena pikiran kita menjadi tegang ya, karena banyak beban, akhirnya respon tubuh ya, termasuk lambung ini kadang asam lambung menjadi naik. Nah, akhirnya setelah asam lambung naik terjadi GERD. Nah, akhirnya muncul beberapa sensasi yang menjadi tidak nyaman di dalam tubuh kita. Nah, itu juga harus kita sadari dulu ya. Jadi memang untuk memecahkan suatu permasalahan yang hubungannya dengan beban pikiran ini memang gampang-gampang susah, teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini saya pegang
satu gelas ya, satu gelas air mineral. Dan ini isinya tinggal setengah ya. Nah, ini kira-kira berapa ini apa ya beratnya? Teman-teman tahu nggak? Nah, saya juga tidak tahu ya. Tetapi yang lebih penting bukan itu. Jadi ini sebagai analogi ya, analogi untuk saya bayangkan ini adalah masalah ya. Ini adalah masalah. Walaupun ini tidak berat ya, saya pegang pakai tangan seperti ini kuat ya. Nah, ini kuat karena saya megang ini hanya beberapa menit ya, bahkan hanya beberapa detik ya. Tetapi bayangkan seandainya ini berisi masalah, kemudian saya pegang sampai 1 jam, kira-kira kuat nggak teman-teman? Ya mungkin kuat ya, tetapi tangan sudah mulai agak capek ya, itu seperti itu. Nah, apalagi kalau misalkan gelas ini ya kita pegang sampai 1 hari, kira-kira bagaimana teman-teman? Wah, mungkin tubuh saya menjadi pegel-pegel semua ya gara-gara megang ini 1 hari ya. Akhirnya kan saya harus tegang ya otot-otot saya untuk megang ini. Nah, kemudian bayangkan lagi seandainya ini dipegang sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan ya, apalagi mungkin bertahun-tahun ya. Kira-kira kuat nggak tubuh kita? Nah, pasti nggak akan kuat teman-teman. Nah, ini bagaikan masalah. Jadi kadang kita masalahnya masalah sepele ya, masalah kecil ya, tetapi karena kita pegang ya, akhirnya kita lama-lama capek ya, nggak kuat. Itu seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya sekecil apapun masalah itu harus dilepaskan teman-teman. Dilepaskan itu diselesaikan, dirilis ya, dipecahkan, itu seperti itu. Nah, contohnya ya ini, misalkan ini masalah kecil ya, tapi kita pegang terus, pasti lama-lama saya juga nggak akan kuat ya itu. Nah, maka dari itu ini harus kita lepaskan, kita selesaikan. Nah, ya kalau ini cukup kita lepaskan, kita letakkan ya, itu seperti itu. Nah, sama ketika teman-teman mungkin punya beban pikiran yang hubungannya dengan sedikit masalah ya, walaupun itu kecil, ketika tidak ada jalan keluarnya, tidak dirilis ya, tidak ada pemecahannya, tetapi disimpan terus ya di dalam benak teman-teman, di dalam perasaannya, itu lama-lama seperti itu. Nah, ketika akhirnya pikiran tegang memikirkan satu masalah kecil ya, nah akhirnya respon tubuh menjadi seperti itu teman-teman ya, karena kita sudah terkena psikosomatik, jadi apa yang dipikirkan ya ini direspon oleh tubuh kita. Nah, ketika pikiran tegang ya, akhirnya tubuh menjadi tidak nyaman. Nah, dengan tidak nyaman itu ya artinya muncul beberapa sensasi yang mungkin badan pegel-pegel lah, yang mungkin nafas pendek lah, yang mungkin keliengan lah, yang mungkin sempoyongan lah, yang mungkin perut kembung lah, itu seperti itu teman-teman ya. Nah, maka dari itu ini butuh kesadaran. Jadi ketika teman-teman memang secara beban pikiran ya atau beban permasalahan itu masih ada, walaupun itu sangat kecil ya, walaupun sedikit, itu harus dirilis, diselesaikan. Dengan seperti itu nanti tubuh kita juga akan menjadi merasa nyaman seperti itu ya, gitu. Jadi tubuh kita ini sebenarnya hanya merespon pikiran kita. Ketika pikiran kita positif ya, nah akhirnya respon tubuh juga menjadi enak ya, menjadi membaik, itu seperti itu. Nah, itu yang contoh pertama ya. Jadi ini kambuh itu sering disebabkan gara-gara itu pikiran yang tegang, itu seperti itu. Contohnya ketika kita menyimpan permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan itu. Nah, kemudian bisa juga bisa memicu kita jadi kambuh, menjadi rasa tidak nyaman, menjadi sensasi muncul kembali, itu karena kita punya beban perasaan yang negatif ya, beban perasaan negatif. Jadi kita ada semacam tekanan perasaan. Contohnya ketika kita sering merasa sedih berkepanjangan, sering merasa jengkel ya, sering merasa mungkin ada apa ya kemarahan di dalam hati ya, merasa benci dan lain sebagainya, atau merasa tersakiti dan sebagainya, yang
mungkin orang sering menyebut sebagai luka batin ya. Nah, itu ketika tidak dirilis sama seperti itu teman-teman. Akhirnya kita menjadi mudah gampang kambuh ya. Ketika kita mungkin sedang perasaan itu sedang enak ya, itu mungkin respon tubuh juga enak ya gitu, seperti itu. Tapi ketika itu kadang teringat kembali, apalagi sudah membekas di dalam trauma, ya sudah, respon tubuh menjadi tidak nyaman. Nah itu, maka dari itu dari segi beban perasaan ini juga harus diselesaikan ya, harus ada jalan keluarnya ya, atau minimal kita juga bisa mengalihkan perhatian supaya tidak merasakan itu terus yang negatif ya, tetapi kita bisa merasakan hal lain yang mungkin lebih menyejukkan, lebih menenteramkan, lebih mendamaikan ya, lebih menyenangkan. Akhirnya kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa, syukur bisa bahagia. Nah ini obat itu seperti itu teman-teman, obatnya seperti itu. Ketika kita merasa sedih ya, obatnya kegembiraan. Maka tempuh saja hal-hal yang kira-kira bisa menyenangkan diri kita. Itu nanti respon tubuh jauh menjadi lebih membaik teman-teman. Nah itu, jadi bisa dari beban perasaan. Nah bisa dari faktor yang lain lagi, contohnya dari beban perilaku ya. Jadi perilaku itu baik perilaku dari orang lain ya, maupun dari perilaku kita ya. Perilaku kita contohnya ketika kita sering marah-marah ya, kita mungkin memberikan sikap-sikap yang tidak baik kepada orang lain atau kepada alam sekitar. Nah itu juga akan kembali kepada diri kita seperti itu. Atau sama, kita diperlakukan mungkin oleh orang lain ya hal-hal yang tidak baik. Nah akhirnya kita juga respon tubuh menjadi tidak baik, itu seperti itu. Nah ini yang harus kita sadari, kemudian kita harus bisa merubah perilaku ya. Nah itu, dengan seperti itu nanti seperti ada jalan keluarnya. Nah maka akan menjadi plong. Nah akhirnya tidak menimbulkan sensasi-sensasi yang negatif, itu seperti itu. Nah baik ya, kemudian faktor lain lagi yaitu bisa juga faktor secara psikis. Kadang kita menjadi kambuh dipicu karena adanya hubungan sosial yang tidak harmonis teman-teman. Hubungan sosial yang tidak harmonis contohnya ya dengan siapa saja, mungkin hubungan teman-teman dengan pasangan, hubungan teman-teman dengan keluarga ya, hubungan teman-teman dengan teman sekerja, mungkin hubungan dengan banyak orang di masyarakat, siapa saja. Ketika kita ada sesuatu hubungan yang tidak harmonis, yaitu biasanya juga menjadi beban pikiran kita. Nah maka dari itu ya harus kita sadari, kemudian kita perbaiki ya, insya Allah dengan hubungan-hubungan yang harmonis. Nah itu menjadikan kita jauh menjadi lebih nyaman. Dengan lebih nyaman maka ya kita menjadi baik-baik saja, akhirnya kita menjadi cepat sembuh total. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.